Ada 100? Mas Budi? Oh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Ganjar. Pada kesempatan ini kakak akan menemani teman-teman berjalannya acara hari ini. Di siang yang sedikit menunggu ini, saya harap teman-teman juga semuanya sudah siap ya untuk menerima informasi yang sangat luar biasa dan menarik sekali. Teman-teman sebelumnya tahu nggak sih kalau di Indonesia ini banyak sekali beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman masuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Tentunya untuk mendapatkan beasiswa itu juga teman-teman harus mengikuti seleksi dan melengkapi persyaratan-persyaratan tertentu. Maka dari itu tema kita hari ini yaitu adalah tips dan strategi sukses kuliah dengan beasiswa. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait dengan beasiswa ini bersama dengan Kak Sigit. Kak Sigit ini merupakan peneliti di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia sejak 2018 dengan kajian hubungan internasional di Asia Timur dan Asia Tenggara. Kak Sigit juga menyelesaikan program S1-nya, yaitu Bachelor of Science dari University of Indonesia dan Malaya University, Malaysia pada tahun 2013 dan menerima beasiswa ASEAN Scholarship. Selanjutnya program S2 yaitu dengan gelar MA Master of Arts diperoleh dari Universitas Waseda Jepang tahun 2017 dengan beasiswa Monbuso Scholarship. Selama pendidikan magister, Kak Sigit juga mengikuti short course yaitu summer dan winter di Korea Selatan dan Cina. Sampai Oktober 2021, Kak Sigit sudah mempublikasikan 6 jurnal dan 2 jurnal lainnya akan dipublikasikan di akhir tahun 2021. Sepertinya Kak Sigit juga sudah bergabung nih bersama kita. Halo Kak Sigit. Yes, welcome. Oke, thank you Kak. Untuk mempersingkat waktu, mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Sigit untuk langsung memulai sharing terkait beasiswa di acara hari ini, Kak. Waktunya saya persilahkan. Yes, Mas Ganjar, terima kasih. Selamat siang kepada teman-teman yang sudah hadir dan ongoing to join for our discussion. Jadi diskusi hari ini terkait dengan scholarship dan juga saya lebih menspesifikasi terkait dengan mengapa kita perlu studi ke Jepang, terutama di Universitas Waseda. Tapi sebelum kita bicara banyak terkait dengan Jepang dan Universitas Waseda, saya sedikit menjelaskan kaitannya dengan kesempatan beasiswa di Universitas Indonesia sendiri seperti apa begitu. Sebentar. Tolong tunggu.
Bisa dilihat teman-teman ya. Sudah, Kak. Yes. Jadi ini langsung saja ke beberapa poin beasiswa. Terkait dengan beasiswa di UI sendiri, tanda kutip, beasiswa di UI itu sebenarnya hanya difokuskan untuk mahasiswa reguler. Jadi teman-teman perlu mengetahui sebelum masuk ke UI sendiri. Di dalam UI, mahasiswa S1 itu memiliki klaster. Ada yang kita sebut dengan mahasiswa reguler, kemudian mahasiswa paralel, mahasiswa kelas internasional, dan juga mahasiswa vokasi untuk level D3, diploma 3. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk ke UI, kemudian menginginkan untuk memperoleh beasiswa, artinya teman-teman harus masuk ke dalam klaster mahasiswa reguler. Regular student ini diantaranya bisa memperoleh beasiswa seperti beasiswa peningkatan prestasi akademik, PPA, kemudian BP Migas, Bank Indonesia, Sumitomo, kemudian ada Posko, BRI, Beasiswa 1000 Anak Bangsa, kemudian BCA, Unilever, dan Karya Salemba 4. Nah, sebenarnya beasiswa di UI ini bisa diperoleh bagi siapa saja yang tentunya mereka memiliki atau bisa memenuhi syarat-syarat yang diminta. Di antaranya yang paling basic adalah memiliki IPK sekitar 3,0. Kemudian beasiswa yang saya maksudkan di sini itu mayoritas bisa didaftar setelah Anda memiliki IPK. Artinya di semester 2, tahun kedua semester pertama Anda memiliki kesempatan untuk mendaftar. Nah, bagaimana dengan calon mahasiswa yang menginginkan masuk UI kemudian plus beasiswa? Kalau kita mengikuti tren sampai tahun ini, sepertinya beasiswa bidik misi itu salah satunya. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk diskusi dengan sekolah, karena beasiswa bidik misi itu rangkaiannya diawali dari sekolah sendiri, sekolah masing-masing. Kemudian UI nanti tentu ada tim penyeleksi, dan bagi teman-teman yang lolos ujian masuk perguruan tinggi secara langsung karena sudah mendaftar beasiswa bidik misi, itu nantinya ketika masuk ke kampus UI, teman-teman bisa langsung sudah mendapatkan beasiswa tersebut, dan bidik misi sepertinya sekitar 4 tahun, artinya untuk S1 dalam jangka 4 tahun. Kemudian kalau beasiswa yang ada di sini seperti BCA, kemudian BMU, atau beasiswa lainnya, ketika Anda itu sebagai penerima beasiswa, artinya meskipun ketika mendaftar IPK Anda 3 misalnya, minimal syarat 3,0, tetapi kalau Anda memang menginginkan beasiswa tersebut, ada peluang besar jika IPK-nya lebih tinggi, 3,8 atau di atas 3,5. Kemudian, beasiswa universitas ini setiap semester mengadakan review. Jadi, kalau teman-teman ternyata IPK-nya itu jatuh di bawah 3,0, artinya beasiswa tersebut akan dialihkan ke mahasiswa lain. Jadi, model di kampus itu tidak stagnan. Kalau Anda memperoleh beasiswa, kemudian sampai selesai kuliah di semester tahun kedua sampai tahun keempat misalnya, karena kuliahnya selesai 8 semester, Anda bisa memperoleh beasiswa dengan catatan IPK-nya itu ada di batas minimal atau lebih tinggi, itu jauh lebih bagus. Tetapi kalau mengalami drop, artinya harus dipindahkan ke mahasiswa lain seperti itu. Nah, beasiswa yang ditawarkan di sini, apakah beasiswa dari Indonesia, kemudian beasiswa Sumitomo dari Bank Jepang, atau Posko dari company Korea, mereka memiliki syarat yang hampir sama. Minimal itu IPK paling tidak 3,0. Kedua, beasiswa ini bagi penerima nanti harus mengikuti kegiatan. Misalnya ada volunteer program, atau ada kunjungan ke pabrik Posko yang ada di Serang, atau ada pelatihan seperti itu yang sifatnya sebenarnya cukup bagus bagi mahasiswa, karena bagian daripada perluasan pengetahuan. Jadi teman-teman tidak fokus ke dalam
konteks kuliah saja seperti itu. Nah, terkait dengan beasiswa yang ada di sini, tentu UI juga menerima beasiswa yang sumbernya dari company atau institusi lain. Misalnya kita lihat itu ada kerjasama UI dengan company pabrik gula di Lampung, Gulaku. Itu pabrik Gulaku mengirimkan sejumlah mahasiswa dari Lampung, artinya mereka yang punya afiliasi dengan pabrik Gulaku, anaknya akan melanjutkan pendidikan tinggi, mereka mengikuti seleksi yang diadakan oleh Gulaku, kemudian dikirimkan ke UI. Jadi mereka punya skema tersendiri. Kemudian UI juga sepertinya masih memberikan peluang bagi utusan daerah. Jadi misalnya dari Halmahera Utara, Sulawesi Utara, mereka atau Kupang, kemudian Lombok, mereka masih bisa masuk ke UI dengan beasiswa dari pemerintah daerah. Jadi bagaimana seleksinya biasanya ditentukan atau dilakukan oleh pemerintah daerah setempat seperti itu. Oke, untuk beasiswa UI sepertinya itu saja. Nanti teman-teman ketika sudah masuk ke tahap diskusi, silahkan bertanya seperti itu. Selanjutnya saya coba pindah ke konteks mengapa kita perlu ke Jepang untuk studi. Sebentar. Sudah bisa dilihat slide berikutnya? Sudah? Belum, Kak. Sebentar. Sudah ya, atau belum? Iya. Oke, jadi terkait dengan penjelasan selanjutnya adalah mengapa kita perlu studi ke Jepang. Tentu teman-teman sudah mengetahui negara Jepang, salah satu negara yang paling maju di kawasan Asia, dan Jepang sendiri memiliki keunggulan, apakah di bidang ekonomi, kemudian teknologi. Nah, minat mahasiswa sebenarnya tidak hanya dari Indonesia saja, tetapi dari negara lain pun sangat tinggi. Nah, untuk hari ini saya coba menjelaskan Oke, untuk hari ini saya hanya menjelaskan fokus kepada Waseda. Slide-nya masih bisa dilihat ya? Oke, jadi Jepang sebagai negara maju memiliki prestise sendiri, kemudian terutama kemampuan teknologi. Selain Jepang juga terkenal dengan animasi, anime dan lain sebagainya. Kemudian Fuji dan lain sebagainya juga. Nah, di sini saya coba share terkait dengan Waseda. Waseda merupakan salah satu kampus
favorit di Jepang tentunya kampus swasta yang lokasinya ada di Tokyo. Kalau kita lihat map Jepang ini, ternyata Jepang cukup menarik karena wilayahnya sama seperti Indonesia, kepulauan, mulai dari utara Anda nantinya bisa berkunjung ke Sapporo, kemudian di selatan ada Osaka, Nagoya, dan paling selatan adalah Fukuoka. Nah, Jepang sendiri seperti negara-negara lain, seperti halnya negara lain, Jepang memiliki identitas budaya yang menarik, meskipun negara ini dikenal sebagai negara tidak beragama, atau 90% dia menerapkan prinsip Konfusius. Nah, dilihat dari spot-spot menarik di sini, antaranya ada yang kita lihat di sini, ada kuil Sensoji, kemudian ada Shinjuku, dan stasiun Tokyo sendiri. Kemudian termasuk identitas makanan Jepang. Kemudian Jepang memiliki 4 musim. Jadi teman-teman ketika studi di Jepang sepertinya menarik. Misalnya sekarang Jepang sedang memasuki fall season atau autumn. Di sini kita bisa menikmati di corner kanan begitu ya. Kemudian ketika winter seperti ini Anda bisa menikmati selama studi di Jepang. Kemudian bagaimana kampus Waseda? Kampus Waseda ini lokasinya cukup strategis karena ada di Shinjuku. Nah, karena Anda berada di pusat belanja terbesar di Jepang, Anda bisa berkunjung ke Shibuya tentunya, kemudian Tokyo Tower itu sangat dekat, kemudian ada Akihabara, Asakusa, dan lain sebagainya. Nah, bandara Jepang sendiri yang ada di dalam Tokyo, ini ada Haneda, kemudian di luar Haneda, dekat dengan Tokyo di Chiba adalah Narita. Jadi teman-teman yang nanti datang ke Jepang untuk belajar di kampus Waseda bisa transit di 2 bandara, Narita or Haneda. Kemudian bagaimana dengan kondisi Jepang sendiri? Atau kita lihat bahwa Jepang merupakan salah satu, Tokyo ini merupakan salah satu negara yang bisa dikatakan paling aman. Jadi mahasiswa mengikuti perkuliahan atau mengadakan kegiatan di kampus itu tidak masalah. Kemudian kita masuk ke Waseda langsung. Kemudian selain tadi Tokyo yang memang situasinya sebagai kota paling safety di dunia tentunya, Waseda yang berada di Tokyo ini merupakan salah satu kampus lama, berdiri tahun 1882 oleh Okuma Shigenobu, yang juga mantan Perdana Menteri Jepang. Nah, kalau kita lihat sekilas, bagaimana dengan kampus Waseda, merupakan salah satu kampus swasta di Jepang dengan peringkat nomor 1, kemudian memiliki 5 fields, jurusan teratas, poin kelima dengan top 50, seperti sport program, modern language, classic and ancient history, engineering, dan juga politik and international studies. Total mahasiswa di kampus ini sekitar 48.000. Sebenarnya hampir setara dengan UI. UI juga hampir mendekati 50.000. Dengan jumlah mahasiswa S1 ada 40.000-an, dan mahasiswa Master and PhD around 8,457. Alumni Waseda sampai hari ini, sampai April 2019, ada sekitar 640.000 mahasiswa yang tersebar di berbagai negara, kurang lebih ada 130 negara. Nah, sampai hari ini Jepang, terutama kampus Waseda, sudah berkontribusi kepada negara, kepada Jepang sendiri, dengan alumninya yang sudah menjadi Perdana Menteri, termasuk Perdana Menteri yang sekarang sejak Oktober awal, 5 Oktober 2020, Perdana Menteri Jepang ini, Fumio Kishida, alumni Law School dari Universitas Waseda. Jadi masyarakat Jepang yang jumlahnya 137 million itu paham benar tentang kampus Waseda, karena Perdana Menterinya sendiri sekarang, Fumio Kishida, berasal dari Universitas Waseda. Selain Fumio Kishida, alumni Jepang yang lain ada Haruki Murakami, Izumi Nakamatsu, tetapi yang kita paham
lebih akrab misalnya adalah Uniqlo. Pemilik Uniqlo juga alumni dari kampus Waseda, kemudian pemilik Samsung yang tidak lain adalah produk Korea Selatan, Lee Kun-hee namanya, beliau juga alumni dari Waseda. Jadi Waseda memiliki beberapa alumni top yang mendirikan pabrik-pabrik raksasa di Jepang dan juga di negara lain. CEO dan presiden sampai hari ini menurut Asahi Shimbun jumlahnya ada sekitar 10.771. Jadi alumni Waseda yang menjadi CEO sudah cukup banyak. Kemudian jumlah mahasiswanya itu ada sekitar 8.350 dari 121 negara. Tapi kalau Anda masuk ke program Master Hubungan Internasional seperti saya sendiri, di dalam HI itu, di dalam program S2 ada sekitar 132 negara. Jadi termasuk negara-negara di Pasifik, seperti Samoa, Vanuatu, seperti itu. Nah, ini nanti terkait dengan berapa sih jumlah mahasiswa negara yang mendominasi, nanti saya coba share setelah ini. Kemudian partners dari kampus Waseda sendiri ada banyak, diantaranya ada Stanford University, Chicago, kemudian Cornell dan lain sebagainya, termasuk ada Peking University dan juga Seoul National University dan Sciences Po Paris. Jadi Waseda memiliki partners kurang lebih 868. Bagaimana kehidupan di Jepang tentunya dan di Waseda? Nah, ada konteks yang namanya cultural exchange. Seperti di kampus-kampus Indonesia, di Waseda sendiri memiliki 500 student club. Jadi teman-teman bisa mengikuti beragam aktivitas. Setelah kuliah, selama semester perjalanan kuliah, teman-teman bisa mengikuti student club 1 atau 2 itu tergantung teman-teman juga. Kemudian sport club. Jadi Waseda merupakan kampus top untuk konteks sport. Program beragam jurusan olahraga di Jepang itu ada di kampus Waseda dan top-top yang mewakili Jepang di kompetisi dunia juga mayoritas berasal dari Waseda. Kemudian Waseda memiliki 24 asrama ya. Ketika Anda sudah bergabung dengan kampus Waseda, Anda bisa tinggal di asrama yang sudah tersedia. Nah, ada fasilitas yang Waseda berikan ini, misalnya Center for Education, International Education. Kemudian ada Center for Japanese Language, Anda juga bisa belajar Nihongo. Misalnya, dengan paling tidak kita bisa menulis Ohayo gozaimasu atau arigato atau Nichiobi misalnya. Konnichiwa juga. Jadi paling tidak kita bisa mengucapkan Ohayo, Konnichiwa, Konbanwa seperti itu dan oishi. Kemudian selain bisa belajar bahasa Jepang terkait dengan ini kisaran expenses biaya. Kalau kita bandingkan dengan kampus di Eropa, kemudian di UK, Waseda yang berada di kampus Jepang masih tergolong lebih rendah biayanya dibandingkan dengan kampus yang ada di Eropa, US maupun Australia. Nah, paling penting di sini terkait dengan scholarship. Mahasiswa asing yang ada di Waseda sebenarnya hampir semua memperoleh beasiswa. Nah, kalau Anda menanyakan beasiswa penuh di kampus Waseda, tentunya tadi seperti beasiswa yang saya peroleh itu beasiswa Monbuso atau Monbu Kagakuso, beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Jepang. Anda bisa mengakses info lengkapnya ada di Kedutaan Besar Jepang yang setiap tahun itu dibuka untuk program S1, S2, dan S3 seperti itu. Jadi termasuk mereka yang belajar di Waseda ini dengan biaya sendiri misalnya, maka beasiswa dari Waseda itu baru diberikan tahun kedua setelah dapat IPK. Jadi kalau Anda mendaftar di Waseda sekarang itu dengan personal funding tidak ada beasiswa, tetapi tahun kedua, 3, 4 itu Anda bisa dapat beasiswa dengan model pengurangan cost
kuliah. Biaya per semester itu bisa dikurangi dari 0 sampai 100%, nantinya tergantung pada IPK teman-teman, seperti itu. Nah, berbeda dengan beasiswa Monbuso yang diperoleh dari pemerintah Jepang, itu mengcover semuanya. Jadi kalau teman-teman memperoleh itu sejak awal datang ke Jepang sampai selesai kuliah, teman-teman bisa hanya fokus ke studi saja. Tetapi tadi bahwa meskipun Anda memperoleh beasiswa itu ada syaratnya, misalnya dengan menjaga minimal IPK paling tidak 3,0 dalam skala 4, seperti itu. Kemudian setelah selesai kuliah bagaimana? Jadi alumni Waseda itu menduduki peringkat pertama terkait dengan Among Japanese Private Universities menyangkut Graduate Employability Ranking. Jadi Anda ketika lulus dari Waseda itu dan ingin kerja di Jepang sepertinya lebih mudah karena banyak CEO yang membuat company dan mereka adalah alumni Waseda, tadi sekitar 10.000 orang. Kemudian diantaranya ini beberapa alumni Waseda melanjutkan konteks working companies, itu ada di beberapa perusahaan. Oke, selanjutnya saya share terkait Halo teman-teman, mohon maaf nih Kak Sigitnya sepertinya keluar. Tadi kita sudah dapat informasi ya, banyak sekali ternyata beasiswa khususnya di di Indonesia, baik di Universitas Indonesia atau di universitas lainnya. Mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab juga terkait dengan bagaimana cara mendapatkan beasiswanya, terus juga cari informasi di mana sih beasiswa itu gitu. Terus juga saya juga udah dapat nih beberapa pertanyaan yang yang sudah diisi oleh teman-teman di form ya, di Google Form yang sudah diisi. Mungkin nanti akan saya bacakan di sesi Q&A ya. Sepertinya Kak Sigit juga sudah bergabung kembali nih. Kak Sigit. Oke, please slide sebentar. Ya, oke Kak. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, baik yang ada di di Google Meet ini ataupun yang mengikuti live di YouTube, mungkin boleh langsung ditulis aja pertanyaannya, nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab selanjutnya. Please slide. Bisa teman-teman bisa melihat konteks slide terbaru? Sudah Kak, sudah. Yes, terkait dengan tadi ada sekitar 8.350 mahasiswa yang ada di mahasiswa asing di Waseda, ternyata Indonesia menduduki peringkat ke 1, 2, 3, 4, 5, ada kelima, ada sekitar 123 mahasiswa yang 80% adalah mahasiswa S1. Jadi teman-teman ini yang sudah berada di tahap SMA mau masuk ke universitas akan ketika masuk ke Waseda masuk ke dalam konteks 80%. Nah tadi catatan kalau memang teman-teman ingin mendaftar beasiswa dengan beasiswa penuh dari Jepang yang dinamakan Monbuso atau Max Scholarship atau Monbu Kagakuso itu sebenarnya bisa siap-siap dari sekarang karena setiap tahun itu dibuka. Tetapi kalau memang menggunakan personal funding artinya tahun kedua baru bisa memperoleh beasiswa. Nah, selain Indonesia, di sini ada Perancis 121, ada dari UK, kemudian Thailand, Singapura,
Hong Kong, Germany, Kanada, dan lain-lain. Jadi ternyata yang paling dominan itu dari Republik dari PRC, People Republic of China, ada sekitar 4.425 untuk ya mayoritas mahasiswa asing yang belajar di Waseda itu mengambil kelas bahasa Inggris. Jadi beberapa sebentar. Nah, untuk anak S1, untuk mahasiswa S1 ini, kampus Waseda menyediakan program kelas bahasa Inggris diantaranya untuk program studi School of Political Science and Economics, kemudian School of Social Science, School of Liberal Studies, kemudian ada Media and Culture, termasuk Engineering. Jadi jurusan teknik pun beberapa termasuk Creative Science and Engineering, Advanced Science itu Anda bisa memilih jurusan dalam program studi bahasa Inggris kalau memang ada kelemahan dalam menggunakan bahasa Jepang seperti itu. Oke, dari saya sepertinya cukup. Selanjutnya saya buka di sesi tanya jawab. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Ganjar, silahkan. Excuse me, Mas Ganjar. Mas Ganjar sedang apa? Sepertinya oke, sambil menunggu Mas Ganjar, sepertinya saya bisa ke floor. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kak, mau tanya. Yes, silahkan. Nisrina ya? Ya, welcome Nisrina. Biasanya tuh kalau misalnya kita mau cari info beasiswa tuh di mana ya? Nisrina, maaf, yang Anda maksud ini informasi beasiswa untuk S1 di UI atau di Jepang? Silahkan. Untuk S1, Kak. Yes, maksudnya untuk S1 di UI atau pertanyaannya tidak lengkap? Iya, jadi mas saya kayak mau cari informasi tentang beasiswa S1 di UI. Ya. Oke, ya. Jadi kalau beasiswa, Nisrina, thank you. Terkait dengan beasiswa di UI, ketika Anda mau masuk ke UI dan Anda memang mau menggunakan beasiswa, sampai hari ini tren beasiswa yang didapat itu bidik misi. Nah, bidik misi itu informasinya ada di sekolah. Jadi Nisrina bisa diskusi dengan guru terkait yang memang menghandle urusan beasiswa bidik misi. Tetapi kalau setelah selesai misalnya Anda belum memperoleh mendapat peluang untuk memperoleh beasiswa bidik misi, Anda bisa mengikuti ujian masuk UI dalam konteks mahasiswa reguler. Nah, setelah masuk ke UI lewat tahun pertama, artinya Anda sudah punya IPK, di tahun kedua Anda baru bisa mendaftar beasiswa seperti itu. Jadi mahasiswa reguler di UI rata-rata di tahun pertama itu belum bisa mendapatkan beasiswa. Tetapi selain itu, UI juga sebenarnya sudah memberikan beasiswa lewat pemberian terkait dengan biaya semester yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua atau sekarang mungkin trennya berubah nama. Maksudnya ada BOP 1, 2, 3, biaya semester pilihan 1, 2, 3 yang nantinya Anda bisa memilih yang sesuai dengan kapasitas Anda untuk
apa namanya, bisa mengcover seperti itu, Nisrina. Oke, Kak, thank you. Yes. Dia selanjutnya Terima kasih, welcome. Oke. Serina. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan juga dari Google Form Kak yang diisi oleh teman-teman juga. Oke. Di sini pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mendapat beasiswa? Apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengajukan beasiswa Kak? Untuk pertanyaan yang pertama. Oke, jadi saya coba jawab. Terkait dengan syarat umum, tadi saya tekankan adalah IPK. IPK teman-teman itu minimal 3,0, minimal. Apakah di rumpun sains atau sosial? Jadi, kalau IPK sudah 3,0, artinya Anda bisa mendaftar. Namun demikian, selain IPK, teman-teman juga harus menyiapkan misalnya beasiswa dari Posko. Biasanya teman-teman akan diminta menulis apa tujuan hidup Anda, maksudnya esai. Apa yang akan dilakukan Anda untuk Indonesia. Seperti itu cukup biasanya diminta menulis 1000 kata atau 500 kata. Kemudian, jadi syarat umum adalah IPK, kemudian nanti membuat esai, termasuk tahap kedua, kalau memang administratifnya itu sudah oke, nanti ada wawancara. Nah, ketika Anda mau masuk wawancara, ada seleksi administratif terlebih dahulu. Jadi kalau IPK teman-teman itu di atas 3,5, sebenarnya peluangnya lebih besar. Tapi kalau hanya 3,0, artinya teman-teman punya peluang mendaftar. Lolos atau tidak tergantung kuota. Jadi kalau memang saat itu yang mendaftar banyak, kuotanya terbatas, dengan IPK teman-teman yang hanya 3,3, itu bisa tergeser. Nah, selanjutnya, kalau secara administratif itu sudah lolos, nanti teman-teman masuk ke dalam tahap 2, biasanya adalah interview. Setelah interview selesai, nanti teman-teman bisa memperoleh hasil akhir. Itu prosedur atau skema beasiswa yang ada di UI, umumnya seperti itu. Mungkin sudah bisa menjawab, Mas Ganjar? Ya Kak, untuk pertanyaan pertama cukup jelas ya tadi Kak, seperti yang kasih dijelaskan bahwa untuk mendapatkan beasiswa itu khususnya S1 ya Kak ya, itu apa namanya, mendapatkan beasiswa itu ketika teman-teman sudah IPK ya Kak ya. Yes. Kecuali mungkin yang ngambil bidik misi Kak, seperti itu. Karena bidik misi kan dipersiapkan sejak teman-teman kita ini duduk di SMA ya Kak ya. Oh ya, baik. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya untuk pertanyaan pertama. Lalu untuk selanjutnya Kak, di sini ada gimana untuk pertanyaan selanjutnya Kak, gimana cara bikin esai yang menarik Kak? Karena kan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa ini memang ada persyaratannya, salah satunya mungkin harus membuat esai ya Kak ya? Ya, seperti itu Kak mungkin untuk pertanyaan yang kedua. Oke, terkait dengan esai, tentu teman-teman harus memiliki keunggulan daripada esai yang dibuat. Misalnya, ketika pertanyaannya adalah apa yang harus teman-teman lakukan atau berikan kontribusi teman-teman kepada Indonesia setelah lulus. Nah, itu sangat beragam. Misalnya ketika teman-teman dari Kupang, tentu atau dari Halmahera Utara, teman-teman bisa menjelaskan ketika misalnya program studi Anda adalah kedokteran, berarti Anda mau menjadi dokter seumur hidup di Kupang. Itu esai Anda sangat berkualitas, bercapability memiliki kompetensi tinggi. Ada lebih, Anda memang mau mengabdi kepada negara. Jadi contohnya seperti itu. Jadi bukan esai-esai yang secara umum ditulis gampang. Misalnya, oh saya mau membuat seperti ini, plan A, B, C, D, yang secara tidak langsung masih ambigu. Tetapi kalau teman-teman langsung menulis, oh saya mau membangun pabrik kertas di Rio. Anda dari Rio misalnya dan Anda jurusan teknik, oh saya mau membangun pabrik kertas di Rio karena di sana banyak sekali kebun karet. Nah, hal-hal seperti itu apa namanya? Poin penting meskipun hanya 500 kata biasanya, cuma 1,5 halaman, tetapi ada hal unik dalam esai yang teman-teman buat seperti itu. Jadi nggak berupa tulisan hambar atau 1 halaman penuh, 2 halaman, tetapi nggak ada poin penting. Di sini maksudnya pemberi beasiswa itu biasanya mencari apa yang menarik dari diri Anda begitu. Termasuk plan hidup Anda setelah lulus S1 karena Anda mau diberikan akan menerima beasiswa seperti itu.
Terima kasih Kak Sigit. Jawabannya sangat sangat membantu teman-teman mungkin ini buat yang menanyakan esai itu yang bagus seperti apa, yang menarik seperti apa. Jadi tidak hanya harus panjang, tidak hanya harus banyak-banyak, tetapi isinya pun harus ada istilahnya, ada isinya ya Kak ya. Iya. Baik Kak. Untuk teman-teman yang di room di sini di Google Meet, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan beasiswa di dalam negeri ataupun yang ke luar negeri? Saya persilakan untuk teman-teman. Silahkan yang baru bergabung maupun ada di dalam ruangan yang mau bertanya silahkan. Kita masih punya cukup banyak waktu. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait beasiswa atau beasiswa luar negeri gitu, atau beasiswa dalam negeri. Kalau nggak ada Kak, ini ada pertanyaan yang masuk juga Kak di Google Form Kak. Iya silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, tips dan trik kuliah beasiswa dan cara mencari daftar beasiswanya itu di mana Kak? Gitu. Oke. Jadi kalau beasiswa untuk S1 tentu kalau yang keluar negeri itu jumlahnya masih terbatas. Beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah asing dari luar negeri biasanya mereka mencari kandidat untuk S2 maupun S3. Jadi mereka memberikan kuota cukup besar, artinya dalam 100% kuota S2, S3 itu bisa 60, sedangkan S1 40%. Nah, teman-teman yang memang minat beasiswa tidak hanya ke Jepang, ke kampus lain, info beasiswa itu ada di setiap kedutaan besar. Jadi misalnya kedutaan Rusia itu di website kedutaan Rusia yang ada di Indonesia itu dia punya sub menu tersendiri terkait dengan kesempatan beasiswa. Jadi teman-teman bisa mengakses tadi website embassy negara terkait itu yang paling legal. Kalau kita tahu bahwa dengan kemajuan teknologi beragam informasi itu mudah kita dapat ya, tetapi apakah itu valid atau tidak sangat sulit. Jadi kalau menurut saya pribadi akan lebih baik teman-teman mengakses website kedutaan negara tertentu. Nah, kalau memang teman-teman itu minat dan tidak paham dengan konteks di website sebenarnya kedutaan negara lain yang ada di Indonesia itu welcome kalau teman-teman datang ke kedutaan, karena di kedutaan sendiri mereka punya corner scholarship atau corner ruang baca di mana teman-teman bisa menanyakan ke staf embassy langsung. Seperti itu. Itu sepertinya lebih menarik. Tetapi karena masih COVID, jadi kedutaan besar di Indonesia, kedutaan negara lain masih close begitu ya. Setelah COVID sepertinya sudah bisa. Jadi untuk sementara mungkin teman-teman bisa meng-email kedutaan besar negara tertentu, misalnya negara Perancis atau Germany atau UK. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin di teman-teman di sini nih di Google Meet, silakan buat teman-teman yang mau bertanya sekali lagi terkait dengan beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri, boleh silakan untuk di unmute dulu mic. Barangkali dari Putu Ayu di sini ada Supi Kansa, Tanaya Prabudita, dan teman-teman yang lainnya. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan beasiswa? Kak, saya mau tanya Kak. Iya, silakan. Boleh, silakan. Misalnya kita tahun ini dapat IPK 3,2. Nah, kita udah dapat tuh scholarship-nya. Nah, ternyata pas tahun berikutnya itu IPK-nya tuh kita nurun. Itu gimana Kak? Iya, biasanya
Oh, silakan lanjut dulu, Purnamasari, silakan. Iya. Maksudnya scholarship-nya itu langsung diberhenti atau gimana, Kak? Kalau Iya. nurun gitu. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya penerima beasiswa di UI itu tadi ya di tahun kedua. Kalau Anda dalam perjalanan kuliah ternyata di semester tertentu IPK Anda jatuh, minimal itu kan 3,0, tiba-tiba hanya 2,5. Itu Anda secara tidak langsung akan menerima surat teguran. Itu pertama. Kemudian nanti Anda akan diminta untuk menemui pemberi beasiswa. Jadi Anda akan diajak diskusi bagaimana. Jadi sebenarnya tidak langsung dicabut, tetapi dicabut itu menjadi apa namanya dalam tanda kutip ancaman keras karena Anda memang tidak mampu mempertahankan. Jadi penerima beasiswa itu harus memiliki kemampuan yang lebih dengan non penerima beasiswa. Makanya IPK Anda seharusnya bisa naik bukan malah turun seperti itu karena diharapkan kalau mahasiswa yang menerima beasiswa itu bisa fokus studi lebih banyak dibandingkan dengan misalnya dalam konteks part time job bahasa Indonesia ini kerja sampingan begitu. Jadi Anda memang boleh kerja sampingan di restoran segala macam, tetapi kalau sudah menerima beasiswa harusnya Anda punya kesadaran tinggi. IPK saya harus 3,5 misalnya, kalaupun minimal 3. Tetapi kalau tiba-tiba jatuh jadi 2,5, yang paling buruk kalau Anda diajak diskusi itu ternyata tidak ada jalan keluar, biasanya akan dipindahkan ke mahasiswa lain yang memang punya prestasi lebih bagus dari Anda, seperti itu. Jadi mungkin IPK-nya 3,95 dan Anda 2,5 itu cara-cara pemberi beasiswa menggeser posisi Anda. Mungkin itu dia, apakah bisa menjawab? Oke, Kak. Makasih, Kak. Yes, silakan. Terima kasih dia atas pertanyaannya dan juga Kak Sigit. Selanjutnya silakan teman-teman ada yang mau bertanya lagi untuk tema kita hari ini tentang beasiswa. Oke, di sini saya lihat ada Ridwan, excuse me, Ridwan, silakan. Anda bisa bertanya terkait, saya tekankan, jadi hari ini saya lebih kepada sharing, lebih kepada sharing pengalaman. Jadi Anda bisa tanya apa saja sebenarnya, tidak hanya konteks beasiswa, karena bagaimana cara memperoleh beasiswa tidak sebatas kita daftar kemudian langsung dapat begitu. Jadi teman-teman bisa bertanya lebih jauh karena kita masih punya 1 jam seperti itu. Kalau Anda yang memang minat ke Jepang, silahkan. Oke, karena saya juga belum hafal dengan Anda ya, Anda silent, jadi sepertinya saya boleh tanya ke Anda langsung. Ridwan, any voice? Ridwan Hasidan, excuse me. Ridwan, nggak ada suara? Yang lainnya sebelum saya menunggu ada pertanyaan untuk saya. Kemudian ada siapa ini? Alfonsus Anggarekso. Any question? Nggak ada, Kak. Thank you. Halo teman-teman. Oke, semuanya silent. Jadi opsinya saya sepertinya lebih kepada menanyakan begitu ya. Iya, Kak. Alfitra Rizky, ada pertanyaan? Tidak, Kak. Alfitra Rizky sendiri minat studi di Jepang atau di UI? Silahkan.
lebih ke puisi, Kak. Ya, ya silahkan. Kenapa harus di UI? Kemudian apa Anda juga menuntut untuk melalui jalur beasiswa, Rizky? Karena dari orang Silahkan. tua bilang Hmm. juga kalau misalkan kuliah di luar negeri kan jauh dari orang tua. Saya juga kayak kurang yakin sama apa namanya kultur shock di sana. Mungkin ya walaupun bisa diatasi sama diri saya sendiri, cuman menurut saya lebih baik saya kuliah di dalam negeri aja sih, Kak. Oke, jadi meskipun lokasinya di Tokyo, seperti kampus Waseda, kita tahu Tokyo itu tingkat keselamatannya nomor 1 di dunia. Bagaimana, Rizky? Apakah Anda minat untuk studi keluar, misalnya ke Jepang, yang memang negaranya paling aman ya? Silahkan. Enggak sih, Kak. Tetap di UI aja. Tetap di UI saja begitu. Jadi opsi tidak bisa menjadikan kampus Waseda itu opsi kedua. Mungkin enggak, Kak. Mungkin sepertinya mungkin belum ya, karena Anda kalau sudah Belum sampai mungkin. ke Jepang sepertinya tidak ada keinginan untuk pulang ke Indonesia Raya lagi, karena kondisinya jauh lebih bagus seperti itu ya. Kalau dilihat dari beragam aspek. Oke, Rizky, thank you. Kak mau Kemudian, tanya, iya silahkan, Miss Rina. em, Welcome. biasanya tuh kakak tuh kayak pertimbangan apa yang kakak pikirkan sebelum mengambil beasiswa gitu kak? Maksudnya dalam konteks mendaftar atau dalam konteks rencana studi, Nisrina? Pas mendaftarnya. Iya, jadi Jadi, oke, jadi sebenarnya kalau kita mendaftar beasiswa tentu ada syarat begitu ya, syarat-syarat untuk mendaftar. Misalnya untuk beasiswa ke Jepang tentu karena kita kuliah ke luar negeri, opsinya ada dua, kelas bahasa Inggris atau kelas bahasa Jepang. Kalau memang Nisrina itu minat untuk kelas bahasa Jepang, artinya harus memiliki sertifikat bahasa Jepang yang kita kenal dengan istilah JLPT atau N1, N2 begitu. Minimal Nisrina punya sertifikat bahasa Jepang N2. Kalau sudah punya itu, aman. Artinya Nisrina boleh mendaftar, karena ada seleksi administrasi dulu, baru interview. Nah, kalau Anda memang tidak bisa bahasa Jepang, seperti saya misalnya, karena saya masuk ke klaster program S2, saya harus punya sertifikat bahasa Inggris. Nah, sertifikat bahasa Inggris itu bisa menggunakan TOEFL misalnya, atau IELTS. Kalau TOEFL paling tidak skor kita minimal 500. Kalau IELTS minimal 6,0. Jadi skor IELTS ini paling tinggi 9, Anda harus punya skor 6,0. Jadi tiap bandnya tidak masalah, yang penting hasil akhirnya 6,0. Kalau Anda sudah punya sertifikat TOEFL atau IELTS tadi, atau GRE, atau GMAT yang mau kuliah ke Amerika Serikat, Anda bisa mendaftar. Selebihnya, tentu setiap beasiswa dia punya poin A, B, C, D. Anda perlu melengkapi saja. Kalau semua dari A sampai Z itu lengkap, tidak ada yang salah, Miss Rina. Maksudnya adalah scholarship selection itu tidak gampang. Dalam artian, Anda membuat essay, tentu wajib ya, nanti akan diminta membuat essay terkait dengan rencana studi, terkait dengan rencana setelah lulus. Misalnya, essay Anda itu ada aturan tidak boleh ada bahasa di Indonesia ini tip-X misalnya. Anda keseringan menggunakan tip-X, salah, coretan, itu sudah nggak lolos. Jadi, mereka penyeleksi beasiswa itu menginginkan dokumen yang disubmit itu benar-benar sudah ada kerja keras, jadi nggak ada sampai dokumen itu salah. Atau sertifikat yang dicantumkan, misalnya akta kelahiran itu harus ditransit ke dalam bahasa Inggris, kemudian dilegalisasi, itu pun nggak boleh ada yang salah seperti itu. Jadi kalau berkas kamu itu lengkap dan nggak ada yang salah, baru masuk ke dalam tahap seleksi seperti itu. Dan kedua tentu ada interview yang nanti akan ditanya oleh 3 atau 2 orang terkait dengan kesiapan Anda, mengapa Anda memilih Jepang misalnya untuk studi, dan kenapa harus di Waseda dengan jurusan ini. Jadi itu nanti yang diantaranya akan ditanyakan, Miss Rina. Bagaimana? thank you kak. Oke, Miss Rina, thank you. Jumlah ada di ruangan ini masih cukup banyak. Saya pindah ke
Ada yang mau bertanya? Karena waktunya masih ada. Hafiz Wijayanto, excuse me. Iya Kak, Hafiz, Anda minat studi di UI atau di Jepang? Silahkan, saya mau mendengarkan. saya sih pilihan pertama saya masuknya ke Akpol. Oke, jadi selain ya pilihan kedua bagaimana? Sementara apakah hanya fokus di Akpol saja? Enggak, kalau pilihan kedua saya pilih akuntansi di UI. Akuntansi di UI. Iya. Hmm. Dengan tadi seperti teman-teman yang lain, apakah Anda juga ada planning ketika kuliah kemudian bisa memperoleh beasiswa? Hafiz? Ada mungkin. Ya, karena di Fakultas Ekonomi UI itu salah satu fakultas yang punya cukup banyak beasiswa ya, termasuk beasiswa dari senior. Jadi kalau Anda memang sudah terdaftar di Fakultas Ekonomi dengan catatan tadi sebagai mahasiswa reguler. Jadi kalau Anda tercatat sebagai mahasiswa kelas khusus internasional KKI yang memperoleh double degree itu tidak bisa mendaftar atau kelas paralel seperti itu, Hafiz. Baik Kak, terima kasih Kak. Oh ya, terakhir, apakah Anda ada keinginan untuk datang ke Jepang, Hafiz? Ada kemauan Iya, sih. silakan. Kenapa Anda minat untuk datang ke Jepang dibandingkan ke Eropa? Ya karena apa ya? Pengen ke Jepang aja sama keluarga, kalau nggak sama temen. Soalnya saya tertarik sama gunung Gunung Fuji ya. Tertarik dengan Gunung Fujinya ya? Iya. Selain Pemandangannya. itu, tidak ada? Selain pemandangan yang memikat, tidak ada? Kalau bisa sih, ini maksudnya pilihan ketiga saya kuliahnya masih di sono. Kuliah ke Jepang begitu ya? Ya. Oke. Jadi tidak ada kekhawatiran kalau tidak bisa bahasa Jepang, teman-teman ternyata bisa studi di Jepang, karena beberapa kampus di Jepang sudah menyediakan kelas bahasa Inggris seperti itu. Oke, Hafiz, thank you. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Halo, Kak Sigit. Yes, Ini ada yang masuk lagi nih pertanyaan, Kak. Iya, silakan. Terkait dengan beasiswa ya, Kak ya. Itu kan Iya. untuk di Indonesia sendiri, apakah harus bisa bahasa Inggris atau seperti apa gitu, Kak? Mungkin karena kan di Indonesia sendiri kan seperti tadi Kakak bilang kan ada beasiswa POSCO ya, Kak ya, yang dari apakah itu memang ada syarat khusus untuk bisa mendaftar atau mendapatkan beasiswa tersebut? Apakah harus bisa bahasa Inggris atau seperti apa? Ya, jadi kalau beasiswa yang ditawarkan untuk S1 reguler di UI, mayoritas tidak meminta syarat bisa bahasa Inggris. Artinya kalau teman-teman sudah memenuhi syarat yang diminta, berkas misalnya menulis esai, kemudian IPK, itu sebenarnya cukup. Kemudian nanti ada, yang paling penting adalah surat rekomendasi dari pembimbing akademik atau dari profesor teman-teman, dosen teman-teman, seperti itu. Tapi kalau untuk bahasa Inggris sebenarnya dipentingkan bagi teman-teman yang memang ingin memperoleh beasiswa exchange program atau short program, seperti yang saya lakukan, winter maupun summer ke negara lain. Itu biasanya teman-teman memang kuliah di UI, tetapi ketika libur semester teman-teman bisa seperti Hafiz bisa datang ke Tokyo untuk short program di Waseda, karena UI dengan Waseda ada kerjasama. Nah, kalau Hafiz memang minat begitu, jadi Hafiz belajar di School of Liberal Studies Accounting Program di Waseda. Ketika mendaftar, Hafiz perlu memiliki sertifikat bahasa Inggris, apakah IELTS maupun TOEFL. Tetapi TOEFL ITP pun untuk exchange program tidak masalah dengan skor sekitar 500 seperti itu. Baik, Kak. Mungkin seperti itu. Iya. Selanjutnya, silakan teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi?
Halo, Elsa. Elsa Aulia mungkin apakah ada yang ditanyakan, Elsa? Teman-teman ada yang mau bertanya? Kak, Ya, silahkan. berarti tadi bahasa Inggrisnya itu kalau di UI nggak syarat wajib gitu ya, Kak? Untuk daftar beasiswa di dalam UI ya? Iya, Kak. Iya, maaf ini siapa ya? Dia? Oke. Ya, kalau untuk beasiswa di dalam kampus UI tidak wajib apa namanya meminta syarat Anda punya sertifikat bahasa Inggris. Tapi dengan catatan kalau beasiswa sudah seperti POSCO, beasiswa dari Korea ini, pabrik Korea, kemudian Sumitomo, kemungkinan Anda akan diminta karena ini beasiswa dari negara asing dia. Tapi kalau beasiswanya dari Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, semua bank-bank di Indonesia mayoritas memberikan beasiswa ke mahasiswa UI. Mereka tidak meminta Anda untuk menyerahkan sertifikat bahasa Inggris seperti itu. Terima kasih, Kak. Yes. Kak Sigit, Ya, ada silakan. pertanyaan lagi. Hmm. Ini terkait dengan beasiswa ya, Kak ya. Apakah beasiswa misalnya untuk yang baik di dalam negeri ataupun luar negeri ya, Kak ya. Seperti LPDP misalnya, Kak. Itu kan ada harus pengabdian kepada negara gitu ya, Kak ya. Apakah beasiswa lainnya juga apakah harus ada pengabdian juga atau seperti apa gitu, Kak? Timbal baliknya ke perusahaan tersebut. Jadi kalau Anda menerima beasiswa misalnya dari POSCO, perusahaan POSCO, Anda kuliah nantinya S2 atau S3 di Korea, biasanya penerima beasiswa memang memiliki kewajiban untuk mengabdi. Misalnya kalau dari POSCO, misalnya seperti saya, dari Monbuso pemerintah Jepang, memang tidak mewajibkan, tetapi bagi saya untuk melanjutkan S3, saya tanda kutip Monbuso mewajibkan penerima beasiswa sebelumnya harus pernah mengabdi ke negara paling tidak 2-3 tahun dari program studi yang diambil. Jadi apakah memang dia mau menjadi entrepreneurship atau dia mau menjadi CEO atau dia mau menjadi peneliti, silahkan. Yang penting mereka penerima beasiswa pernah melakukan pengabdian kepada negara seperti itu. Artinya mencoba untuk mengupgrade human resources di negara terkait kalau teman-teman memang menerima peluang sebagai penerima beasiswa seperti itu. Nah, kalau lamanya mengabdi itu berbeda-beda. Kadang kita memang perlu studi 2-3 tahun, maka kita perlu mengabdi ada yang 3 tahun, 2 tahun maupun 5 tahun seperti itu. Mungkin itu Mas Ganjar. Ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak. Kembali lagi untuk yang di ruangan ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Divana Aurelia. Halo Divana. Iya, halo Kak. Ya, Untuk silakan. sekarang saya belum ada pertanyaan sih Kak. Oh, belum. Baik. Iya, makasih Kak. Oke, saya masih menunggu. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi.
Oke, sambil menunggu, saya sepertinya perlu berbagi values Jepang. Sebenarnya ada hal yang berbeda antara Jepang dengan Indonesia. Ketika kita diskusi misalnya seperti ini, values masyarakat Indonesia cenderung tidak mau bertanya, diam. Tetapi terkadang dia tidak paham, atau dia punya pertanyaan dan tidak mau berbicara. Berbeda dengan values masyarakat Jepang, yang memang ketika dia tidak mau bertanya, artinya dia paham jelas. Dan memang dia nggak boleh tanya lagi, artinya kesempatan dia untuk bertanya hanya ada hari itu saja, dan tidak diberikan kesempatan lain. Dan yang bersangkutan, karena memang penting untuk perjalanan hidupnya, pasti dia belajar dengan jelas, artinya, oh saya misalnya seperti tadi, Hafiz mau masuk ke akuntansi, dia sudah punya plan hidup untuk masuk akuntansi, maupun mau masuk ke, Akpol, seperti itu. Jadi, ada kejelasan jalan hidup, planning hidup, kemudian tidak ambiguitas. Jadi values silent dalam konteks diskusi masyarakat Indonesia itu sepertinya perlu belajar dengan masyarakat Jepang. Ketika Anda masih bingung dalam misalnya konteks sekarang, silakan bertanya. Tetapi kalau memang Anda sudah sangat jelas, oh it should be good. Jadi tadi Anda usahakan seperti itu karena Anda mau masuk ke level yang lebih tinggi universitas. Biar Anda tidak cenderung silent karena selama ini saya sudah 3 tahun begitu ya mengajar di universitas, saya menemukan banyak mahasiswa yang berbeda dengan mahasiswa orang Jepang. Jadi orang Jepang ini ketika dia silent, dia 100% paham. Tapi orang Indonesia ini sangat berbeda. Ketika saya sudah pulang dari kampus, dia masih tetap memberikan WhatsApp saya, meng-email saya yang ini belum paham. Nah ini, jadi pelajaran 3 tahun saya sebagai profesi dosen maupun peneliti pun berbeda ketika saya bekerja di Indonesia dan ketika saya bekerja di Jepang seperti itu. Jadi teman-teman, saya harapkan yang bergabung dalam diskusi hari ini bisa mulai menggeser pola hidup di level SMA dengan universitas yang memang 100% berbeda jauh. Teman-teman harus siap setiap hari tentu atau setiap menit karena kondisinya berbeda. Dan apalagi yang punya kejelasan hidup mau masuk ke Akpol artinya persiapannya harus lebih jauh-jauh hari. Jangan ujiannya tahun depan atau minggu depan Anda baru siap-siap hari ini. Itu pun juga values masyarakat Indonesia yang menurut saya tidak bagus untuk diterapkan. Jadi perlu mengadopsi ya values dari Jepang ini yang selalu mempersiapkan. Kalau memang mau masuk akuntansi UI 2022, artinya sejak hari ini teman-teman hanya fokus studi saja. Tidak perlu hangout misalnya, atau beli baju misalnya, tidak perlu. Tapi setelah masuk UI akuntansi baru, silahkan hangout seperti itu. Itu model-model values Jepang yang memang dia punya sedikit strict dalam hal prioritas untuk goals di masa depan begitu ya. Oke, sepertinya ada yang bertanya tadi. Ada, Kak. Ini dari Adinda Haula Faisah, Kak. Oke, terima kasih. Adinda bertanya, oke, kalau untuk beasiswa di Jepang itu, apa biaya yang ditanggung hanya sebatas biaya pendidikan, biaya lain? Oke, Adinda, thank you. Jadi, terkait dengan beasiswa S1, kalau Anda memperoleh dari pemerintah Jepang, Monbuso, dari pemerintah Jepang langsung atau dari company-company Jepang sebenarnya menyediakan. Nanti Anda bisa searching di website, misalnya Bank Sumitomo. Kalau Anda suka jalan kaki di Sudirman, ikut jalan santai, di situ ada Bank Bank Jepang Sumitomo ya, salah satu pemberi beasiswa untuk warga Indonesia. Kalau Anda menerima beasiswa dari pemerintah Jepang maupun company Jepang, biasanya Anda tidak perlu membayar apapun seperti nasib saya. 0%. Jadi Anda cukup studi. Tetapi dengan catatan tadi, kalau Anda gagal, misalnya mata kuliahnya tidak lulus, itu nasibnya harus dipulangkan ke negara asal. Jadi Anda dipulangkan ke Indonesia dan perlu mengganti uang yang Anda peroleh. Makanya penerima beasiswa ini harus ada keseriusan begitu. Tidak hanya sebatas untuk berkunjung ke Sapporo maupun Kyoto, tetapi studi itu prioritas pertama. Nah,
Berbeda dengan Anda menggunakan beasiswa keluarga ya, personal funding. Kalau Anda menggunakan biaya sendiri, Anda mendaftar ke kampus Jepang termasuk di Waseda, biasanya tahun pertama tidak ada beasiswa. Hanya tahun kedua Anda memperoleh beasiswa pengurangan biaya semester. Besarannya itu bisa 0 sampai, maksudnya bisa 100%, 20% sampai 100%. Tergantung pada IPK. Nah, jadi di mana-mana IPK itu ternyata masih penting kalau masih dalam lingkungan kampus. Plus, yang paling penting lagi kalau di Jepang itu adalah surat rekomendasi profesor. Jadi, kalau Anda IPK-nya 4, tetapi tidak punya surat rekomendasi, nggak bisa daftar beasiswa. Karena di sini posisi profesor di Jepang itu jauh lebih kuat ya dibandingkan dengan profesor di Indonesia. Jadi, kalau IPK di Indonesia tinggi, kemudian surat rekomendasi menyusul, seperti Anda telat join begitu, itu masih oke. Tapi kalau di Jepang biasanya selain strict waktu, kemudian surat rekomendasi itu sangat penting. Jadi Anda yang memang minat kuliah di Tokyo, di Jepang ini dengan biaya keluarga, beasiswa keluarga ya, BK begitu, artinya Anda bisa memperoleh beasiswa di tahun kedua. Seperti itu, Faiza bisa menjawab? Sudah bisa menjawab atau Anda masih ada hal yang tidak jelas? Silahkan. Faisal, mosi-mosi? Excuse me? Oke, saya tunggu, Faisal. Anda sedang mengetik, terima kasih. Yang Anda di dalam ruangan ini, silakan ada yang mau ditanyakan, diskusi kita itu sampai jam, dalam saya diberikan waktu sekitar 2 jam untuk diskusi dengan Anda, begitu ya. Jadi Anda bisa bertanya apa saja, tetapi dalam konteks beasiswa dan pendidikan, begitu ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau tidak ada, menurut panitia, pertanyaan dari Faiza ini yang terakhir ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Faiza masih mengetik. Oke, terkait dengan Faiza, kalau beasiswa dari kampus sana, apakah ada keharusan bekerja di Jepang? Nah, mahasiswa asing yang belajar di Jepang, termasuk di kampus Waseda, itu semuanya mendapatkan izin untuk bekerja, mendapatkan part-time, sekitar 28 jam per minggu, Faiza. Anda perlu tahu bahwa kerja part-time di Jepang, termasuk cuci piring sampai penjaga di hotel, seperti saya, karena saya sudah pernah mengalami, kita mendapat 1 jam itu 1.000 yen, sekitar 120.000. Jadi kalau Anda kerja 8 jam, Anda sudah menyimpan 800.000 ya. Anda sangat kaya. Baru sehari. Kalau Anda kerja terus setiap hari berarti semakin banyak uang. Tetapi kalau Anda penerima beasiswa harus ingat, Anda prioritasnya belajar dulu. Setelah tugas kuliah oke, baru Anda pindah untuk mencari kerja. Jadi part-time itu apa namanya? Tidak dipersulit bagi pemerintah Jepang karena adanya aging society problem bagi warga Jepang. Jadi Anda mahasiswa asing itu diizinkan untuk bekerja dan seminggu itu Anda diizinkan bekerja 28 jam. Tetapi mayoritas warga asing ini sangat hebat ya. Maksudnya mereka kadang bekerja lebih dari 28 jam. Ada yang 50 jam karena tanda kutip ilegal begitu. Jadi tetapi tetap ongoing. Yang penting Anda bisa adaptasi dua-duanya begitu, Faisal. Jadi Anda bisa kuliah, Anda bisa memperoleh income, dan bisa berkunjung ke Okinawa misalnya. Oke, Faisal? Mosi-mosi? Oke, Faisal, terima kasih ya. Saya harap Anda bisa datang ke Tokyo, tidak hanya untuk jalan-jalan, tetapi juga studi nantinya. Sebentar, ada pertanyaan lagi.
Oke. Siapa ini? Ananda San. Beasiswa itu bentuknya satu dan bisa digunakan untuk semua fakultas, jurusan masing-masing di fakultas. Oke. Excuse me, Ananda ini maksudnya terkait dengan beasiswa, tiap fakultas di UI itu berbeda-beda. Jadi tidak, misalnya beasiswa BCA itu tidak laku atau tidak diberikan ke semua mahasiswa UI. Hanya misalnya di fakultas ekonomi, fisik seperti itu. Kemudian beasiswa POSCO itu kan lebih kepada pabrik pengelolaan besi baja. Biasanya diberikan mahasiswa teknik seperti itu. Jadi setiap fakultas punya jenis beasiswa tersendiri. Jadi Anda tentu harus paling gampang nanti di kampus itu tiap fakultas ada corner beasiswa. Anda bisa datang melihat di situ, menanyakan, kemudian nanti bisa mulai menyiapkan berkas seperti itu. Saudara Ananda. Bisa dipahami? Oke, ya. Jadi kalau Anda sudah menerima beasiswa, satu, sepertinya kalau di UI mahasiswa hanya diwajibkan menerima beasiswa satu ya. Kalau Anda punya 3, 4, 5 beasiswa, berarti Anda punya tanggung jawab besar. Maksudnya tidak hanya sebatas tiap bulan Anda menerima uang miliar rupiah, tetapi tiap beasiswa dia punya syarat. Jadi kalau memang Anda menginginkan 3 beasiswa, kalau memang diizinkan sama fakultas, Anda harus memenuhi syarat-syarat sebagai penerima beasiswa. Seperti itu, Ananda. Oke, saya harap Ananda ketika masuk kampus UI juga bisa memperoleh beasiswa ya, sampai selesai S1. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi sebelum saya off. Tidak, Kak. Oke, saya kembalikan ke Mas Ganjar ya. Sekarang sudah jam 15.24. Ya, baik. Terima kasih. Angga Rekso, Mas Ganjar sebentar. Angga Rekso, Ya. Anda minat kuliah jurusan apa ya? Alfonsus Angga Rekso, excuse me. Ya, Kak. Anda minat kuliah jurusan apa? Akuntansi juga? Enggak, Kak. Saya teknik mesin. Oh, teknik mesin. Apakah Anda minat datang ke Tokyo? Berkunjung atau makan di Tokyo? Next time? Mungkin kalau dapat beasiswa mungkin mau, Kak. Oke, thank you ya. Saya harap Alfonsus Anggarekso bisa datang ke Jepang, karena Jepang sangat menarik dan tidak bisa masih di sana ya. Oke, thank you. Mas Ganjar, silahkan. Terima kasih Kak Sigit atas sharingnya hari ini terkait dengan beasiswa, tadi dengan tips sama triknya, terus juga kita harus cari di mana beasiswa. Itu sangat membuka wawasan saya dan juga teman-teman di sini. Terima kasih Kak untuk sharingnya. Jadi untuk untuk hari ini mungkin bisa kita cukupkan pertemuannya. Jadi kesimpulannya teman-teman juga harus mempersiapkan ketika teman-teman mau dapat beasiswa nih, karena kan untuk di Indonesia sendiri untuk beasiswa S1 itu yang bisa dari awal itu kan tadi bidik misi ya, seperti yang diinformasikan oleh Kak Sigit. Dan untuk beasiswa-beasiswa lainnya itu ketika teman-teman sudah memasuki semester 2 dan memiliki IPK. Nah, IPK pun ketika teman-teman harus mendaftar, nanti ada syaratnya minimal ada 3, dan juga teman-teman harus mempersiapkan sertifikat bahasa Inggris dan juga lain-lainnya seperti itu. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada acara hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga sukses nanti untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dan semua yang diinginkan juga tercapai. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin untuk acara hari ini saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Kak.